Setiap kali dia makan dan kabur, dia selalu sengaja memarkir mobil mewahnya di depan kantor polisi. Meskipun dia selesai makan dan pergi begitu saja, tidak ada yang berani menagihnya. Karena dia adalah bos besar. Oh tuh, orang yang bahkan polisi pun takut. Namun hari ini, ada seorang anak yang mengetuk jendela mobilnya. Aku tidak takut padamu. Aku tahu kau old Wu. Naiklah. Kenekatan anak itu membuatnya tertarik. Jadi dia membiarkan anak itu masuk ke mobil. Dan bertanya apa tujuan anak itu. Anak itu menjelaskan bahwa dia adalah anak yatim piatu. Karena di sekolah dia sering diintimidasi oleh teman-temannya. Jadi dia memberanikan diri untuk menemuinya. Berharap dia bisa membantunya memberi pelajaran kepada para pengganggu. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata anak itu. Lalu dia mengajari anak itu pelajaran hidup. Berjalan dengan orang yang kuat, kau akan naik. Berjalan dengan orang yang lemah, kau akan jatuh. Malam harinya, dia secara pribadi mengendarai mobil mewahnya untuk mengajak anak itu jalan-jalan. Saat melewati pengganggu, dia sengaja memperlambat laju mobilnya, agar si pengganggu dapat melihat wajah anak itu dengan jelas. Menyadari bahwa anak itu adalah seseorang yang tidak bisa diganggu, anak itu mulai terobsesi dengan kekuasaan. Jadi dia mengajukan permintaan kedua kepadanya. Aku ingin menjadi sepertimu. Kau ingin menjadi sepertiku? Enak sekali. Benar, aku tidak salah menilai orang. Sejak itu, dia mengangkat anak itu sebagai anak angkatnya. Tidak hanya mewariskan semua kemampuannya seumur hidup kepada anak itu, tetapi juga mempercayakannya untuk mengelola semua bisnis di kedua dunia, hitam dan putih. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Anak itu, ketika dewasa, tidak mengecewakannya. Dia tidak hanya mengelola perusahaannya dengan baik, tetapi juga mendirikan sendiri di Hao Group senilai triliunan. Namun, berdiri di puncak dunia, dia segera bosan dengan kehidupan yang membosankan ini. Jadi dia menyerahkan perusahaan itu kepada primadona sekolah menengah atas untuk dikelola. Sementara dia sendiri menyembunyikan identitasnya dan menjalani kehidupan orang biasa. Tidak hanya itu, dia juga menikahi seorang wanita dari latar belakang biasa, Ginseng Group yang didirikan oleh istrinya. Dengan bantuan diam-diam darinya, dengan cepat masuk ke dalam 500 perusahaan top dunia. Dia juga menjadi jenius bisnis yang dicari oleh semua orang. Hari ini, pria itu mengendarai sepeda motor tuanya untuk jalan-jalan. Tak disangka, dia melihat istrinya dan tuan muda Zeng sedang berkencan. Pria itu melihat pemandangan ini, langsung marah besar, meninggalkan motornya dan berlari untuk menanyai istrinya. Mengapa dia mengkhianatinya? Luo Suetang, kau harus menjelaskan dengan jelas kepada pria berkepala hijau ini. Sesampainya di rumah, sang istri dengan angkuh memberi pria itu dua pilihan. Pertama, anggap saja kau tidak melihat ini. Kedua, bercerai denganku. Pulanglah ke kampung halamanmu. Kau pikir aku tidak tahu? Kau ingin aku memakai topi hijau? Selama 5 tahun pernikahan kita, akulah yang menghidupimu. Seorang pria simpanan. Berhak apa membicarakan kepribadian? Cerai. Wanita itu tidak menyangka bahwa suaminya yang selalu lemah akan menyetujui perceraian tanpa ragu-ragu. Kau harus tahu bahwa sekarang dia adalah CEO wanita triliuner. Apalagi perusahaannya telah masuk ke dalam 500 perusahaan top dunia. Sedangkan dia hanyalah seorang pengangguran. Tidak hanya tidak berguna, tetapi juga ingin menjadi parasit. Pria yang Luo Suetang tidak butuhkan, tidak akan ada yang mau menerimanya. Kau tidak akan bisa hidup tenang di Nantin. Saat ini, wanita sombong dan arogan itu belum tahu bahwa Ginseng Group miliknya. 80% keuntungannya berasal dari Di Hao Group milik pria itu. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena pesanan ratusan miliar yang diam-diam dibantu oleh pria itu, perusahaannya pasti sudah bangkrut sejak lama. Tapi sekarang wanita itu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga mengkhianatinya. Kalau begitu, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitasnya lagi. Harus membuat istri yang tidak tahu berterima kasih ini membayar harga atas apa yang telah dilakukannya hari ini. Berpura-pura. Caramu menyombongkan diri untuk mendapatkan kembali harga dirimu. Sungguh menyedihkan. Hari ini aku akan menunggu di sini untuk melihat apa yang bisa Fei Chen lakukan terhadap Ginseng Group milikku. Bagaimana kalau bertaruh? Aku akan menunggu dan melihat. Sekarang, bawa sampahmu pergi. Pergi. Pria itu, setelah mengambil barang bawaannya, bersiap untuk meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Kembali ke kampung halamannya dengan hari-hari yang tidak damai. Tak disangka, begitu dia turun, dia dihadang oleh ibu mertuanya dan keluarganya. Ibu mertuanya menendang kopernya, lalu, adik iparnya, mengeluarkan kalung bernilai jutaan, dan menuduhnya mencuri barang orang lain. Belum sempat dia menjelaskan,
Adik iparnya menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Tak lama kemudian, dia dibawa ke ruang bawah tanah yang gelap. Saat ini, istrinya juga menelepon. Hari ini aku akan memberimu pelajaran, yang disebut jarak terjauh. Posisimu adalah lantai terbawah Ginseng Group. Sedangkan aku di lantai teratas. Lantai 18. Itulah jarak antara kita. Meskipun berada di tempat yang sama, kita berada di dua dunia yang berbeda. Aku akan menjadi mitra eksklusif di Hao Group. Di seluruh Nantin, hanya aku yang mendapat kehormatan ini. Seluruh komunitas bisnis Nantin akan memberi selamat kepadaku. Setelah hari ini, aku mendominasi Nantin hanyalah masalah waktu. Pemandangan yang megah ini, aku harus membuatmu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri. Kakak, jangan bicara omong kosong dengan dia. Ikuti aku. Biarkan orang memberinya pelajaran. Dia akan menurut. Tranpi, aku sudah memperingatkanmu. Tinggalkan aku. Kau bukan apa-apa. Benarkah? Duong Nuok Tuyet, permainan kita dimulai. Silakan datang ke sini. Karena grup The Hao menginjakan kaki di Provinsi Selatan, telah menunjuk grup Champion milikku sebagai satu-satunya mitra. Acara penting ini, grup Champion milikku tentu saja harus merayakannya bersama Provinsi Selatan. Tuan Tran, pelayan telah mengaturnya. Hanya perlu perintah Anda. Seluruh Provinsi Selatan akan mengakhiri kerjasama dengan grup Champion. Satu orang senang tidak sebaik senang bersama. Masa depan grup Champion tidak terukur. Kalian ikutlah. Atau hancur. Direktur Duong, apa maksudnya ini? Atau tanda tangani perjanjian ini? Keuntungan di tangan kalian. Berikan 20% kepada grup Champion. Atau akhiri kerjasama dengan grup Champion. Kalian akan diusir dari pusat Provinsi Selatan. Aku beri kalian 10 detik untuk berpikir. Ini bukannya ingin nyawa kita. Mereka memiliki grup The Hao sebagai pendukung. Kita hanya bisa menyerah. 3. Ambisi Duong Nuok Tuyet ini sangat besar. Ingin menelan seluruh Provinsi Selatan. 2. 1. Mulai. Kumpulkan kontrak. Ada apa? Trancorp mengakhiri kerjasama dengan grup Champion. Lemcorp juga akan mengakhiri semua kerjasama dengan grup Champion. Kalian berdua ingin bekerja sama melawan aku. Benar-benar menggelikan. Aku sama sekali tidak kekurangan 1 atau 2 mitra seperti kalian. Kalian sekarang keluar. Juga tidak dapat menggoyahkan fondasi grup Champion. Aku ingin melihat. Apakah ada orang lain yang berani mengikuti kalian? Perusahaan Tubang, Grup Kincau, Grup Tuongpi, Grup Haitin, Grup Chutong, Grup Lenca, Grup Boysin, Grup Hangchan, Grup Natmin, mengakhiri semua kerjasama dengan grup Champion. Provinsi Selatan, kau tidak bisa menguasainya. Mereka. Bagaimana mereka berani melakukan itu? Aku adalah mitra. Satu-satunya dari grup The Hao. Apakah mereka gila? Tranpi. Kau sudah melihat semuanya, kan? Jangan senang dulu. Aku, Duong Nuok Tuyet tidak akan gagal. Cepat atau lambat mereka akan berlutut dan memohon padaku. Termasuk kau. Bahkan 1 orang pun tidak bisa dijaga. Direktur Duong, 80% mitra, telah mengakhiri kerjasama dengan kita.
Mereka juga memberikan bukti pelanggaran kontrak kita dan menuntut kompensasi. Semua proyek kita terpaksa dihentikan. Direktur Duom, para pemegang saham grup secara bersamaan meminta penarikan modal. Rantai modal kita telah putus. Direktur Duom, Bank mengatakan telah mendeteksi arus kas grup kita memiliki tanda-tanda abnormal. Meminta kita untuk segera membayar. Total pinjaman 50 juta. Jika tidak akan dipaksa dieksekusi. Direktur Duom, lihat. Tranpi, perlu menyembunyikan keberadaanmu tidak? Tidak perlu. Jika rendah hati tetapi tetap diintimidasi. Lebih baik sombong sampai akhir. Apa? Pemilik villa nomor 8 telah muncul. Dia muncul saat ini. Pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan perhiasan besok. Pelelangan perhiasan. Jika bisa dekat dengan orang itu, masalahmu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan Trin Family-ku juga bisa naik ke langit dalam satu langkah. Tudong, kau sudah sampai. Oke, aku juga hampir sampai. Ini adalah pelelangan perhiasan kelas atas. Bagaimana anak itu bisa masuk ke sini? Mungkin atas nama kakakmu menyelinap masuk ke sini. Kemarin hampir membuat kakakmu marah sampai harus dirawat di rumah sakit. Amarah ini, hari ini harus dibalaskan padanya. Anak itu, kau berani merusak perhiasan dari pelelangan Bang Kayetin. Cepat ganti rugi. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau yang menabrakku. Siapa yang melihat? Kami semua melihat. Kau menyentuh Liontin Giok. Liontin Giok ini adalah milik Tuan Muda William, putra dari Bang Kitian. Senilai 50 juta. Seumur hidupmu tidak makan tidak minum. Juga tidak akan cukup uang. Zitong, Tuan Muda William, tolong jaga rasa hormat Anda. Cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku. Menyentuhnya kenapa? Chen Fei, ada apa? Tuan Muda William, Anda datang di saat yang tepat. Bocah ini baru saja memecahkan barang koleksiku. Dan tidak mau ganti rugi. Zitong, apakah dia pria yang kau cari? Siapa namamu? Dia tidak ada hubungannya denganmu. Tidak menonton pelelangan lagi. Ayo pergi. Merusak barangku dan ingin pergi. Tuan Muda William. Orang ini bernama Chen Fei. Anak nakal yang baru saja diusir kakakku dari rumah. Orang yang tidak berguna. Zitong. Merusak barang. Kami akan membayarnya. Total 50 juta. Bagaimana sampah ini bisa membayarnya? Jangan bilang padaku. Seorang pria besar sepertimu ingin menumpang. Mengandalkan seorang wanita untuk membayar hutang. Benda ini pada dasarnya, bukan aku yang memecahkannya. Aku sangat penasaran. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk ke sini? Bang Kitianku tidak akan mengundang orang yang tidak berguna. Seseorang. Kalian hanya makan dan duduk saja. Membiarkan siapapun masuk. Benar-benar merendahkan. Kelas pelelangan kita tidak ingin bekerja lagi. Cepat nyala dari sini untukku. Dia memegang undangan Nona Lin. Undangan Nona Lin disetujui oleh Anda sendiri. Jadi kau benar-benar mengandalkan wanita untuk masuk ke sini. Meskipun kau bisa masuk ke sini, lalu kenapa? Ku beritahu kau, di sini, barang koleksi apapun cukup untukmu bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Sekarang kau memecahkan Liontin Giokku. Kau bekerja seumur hidup juga tidak akan bisa membayarnya. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan kau tahu padaku. Aku akan menghormati Zitong. Memaafkanmu. Bagaimana? William Zilong. Jangan keterlaluan. Aku akan membayarmu. Apakah aku, William Zilong, orang yang membutuhkan uang? Aku ingin kau melihat dengan jelas. Orang yang tidak berguna ini pada dasarnya tidak pantas untukmu. Pria yang paling cocok untukmu hanya aku.
Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Jangan gegabah. Bang Qitian tiba-tiba muncul 5 tahun lalu. Saat ini sedang sangat makmur. Bahkan grup Emperor harus menghindarinya. Kita tidak bisa memprovokasinya. Awalnya aku ingin mengampunimu. Sepertinya tidak perlu lagi. Seseorang, patahkan kedua kakinya untukku. Halo Wakil Manajer Chow. Wakil Manajer Chow. Ada urusan apa denganku? Tunggu sebentar. Aku akan mengurus orang kecil ini dulu. Wakil Manajer Chow. Inikah cara Bang Qitian menjamu tamu? Kalian, Tuan Chen, Anda dapat menghadiri pelelangan ini. Membuat Bang kami lebih meriah. Silakan ikuti aku ke tempat dudukmu. Wakil Manajer Chow. Kau tahu apa yang kau lakukan? Pelelangan ini adalah tanggung jawabku. Tuan Chen adalah tamu pentingku. Aku khawatir dia tidak bisa pergi. Memecahkan liontin giokku. Tidak membayar dan ingin pergi. Biar aku yang membayar. Aku ingin dia yang membayar. Maaf. Pria ini adalah pelanggan VIP kartu emas bank kami. Batas kartu emas 50 juta. Cukup untuk dikurangi dari pameran ini. Nanti aku akan melihat rekaman CCTV sendiri. Jika aku menemukan liontin giok ini bukan dipecahkan oleh Tuan Chen, aku pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Tuan Muda William, aku melakukan ini. Apakah ini baik-baik saja? Jangan lupa kau hanyalah seorang wakil manajer. Kau benar-benar ingin menyinggungku demi sampah ini. Bahkan jika ayahmu, manajer William berdiri di sini, aku tetap akan melakukan ini. Baiklah. Bagus sekali, bagus sekali. Wakil Manajer Chow, kau sangat berwibawa ya. Kalau begitu aku bertanya padamu. Dengan seenaknya mengeluarkan kartu emas. Untuk seseorang yang memiliki aset, identitas, status, keduanya tidak sepadan. Lalu apa gunanya? Saya bekerja dengan adil. Tuan Chen pantas mendapatkannya. Benar-benar tuli tidak takut senjata. Ayah. Chow Deseng. Pemegang kartu emas. Membutuhkan 3 syarat. Aset ratusan miliar. Keluarga berusia ratusan tahun. Reputasi yang terkenal. Tidak ada yang bisa dilewatkan. Bolehkah saya bertanya kepada tuan ini? Siapa kamu? Saya belum pernah mendengar. Tiongkok masih punya seorang. Tuan bermarga Chen. Saya bisa bersaksi. Anak ini menjadi menantu saya selama 5 tahun. Tidak berguna. Putri saya baru saja mengusirnya dari rumah. Ayah, wakil direktur Chow ditipu oleh anak ini. Sudah ditipu mentah-mentah. Bang Qitian kita tidak bisa mempekerjakan wakil direktur. Sebodoh itu. Jawab beberapa pertanyaan saya. Apakah kamu punya aset ratusan miliar? Saya tidak peduli dengan uang. Jadi kamu berasal dari keluarga mana? Orang yang kesepian. Orang biasa. Apa kontribusimu untuk Tiongkok? Gelar tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan. Kita benar, kan? Dia hanya orang yang tidak berguna. Chow Deseng. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Tuan Chen tidak membutuhkan apapun. Kenapa? Selama itu,